Saya, Yehezkel Rahandra. Saya lahir di Ngefuit Bawah, Kepulauan Kei, Provinsi Maluku, pada tahun 1993. Saya memberanikan diri ke Papua untuk melanjutkan studi saya. Dalam masa studi saya kemudian terpanggil untuk menjadi bagian dari PAM GKI Siloam Waena. Setelah 10 tahun saya menjadi bagian dari PAM GKI Siloam Waena, banyak hal yang saya alami: pertumbuhan iman, pembentukan karakter, dan lain sebagainya. Salah satu ayat yang menjadi inspirasi saya terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kaum muda itu disiplin, jujur, dan kreatif. Kaum muda harus dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan panggilan gereja. Kakak Tasya, Kakak ini ngapain sih berdiri di situ? aduh kakak ini lagi pikir tentang PAM ke depan ini, PAM Siloam. Oh, kalau gitu Kakak Eki mungkin tong duduk dulu cerita-cerita kajian Kakak Eki pikir sendiri. Betul sekali, saya harus bisa berbagi. Macam wajah itu aduh penuh beban sekali. Itu lagi Kak Tasya. Ayo Kakak Eki turun Kakak Eki. Oke, let's go. Let's go. Nah Kakak Eki, jadi dari tadi Kakak Eki berdiri tuh mikirin apa sih, kok kayak serius banget gitu? Itu dia Kakak Tasya. Kakak ini lagi berpikir tentang PAM Siloam ke depan ini, karena sudah mau ganti kepengurusan yang lama ke kepengurusan yang baru lagi. Oh, terus Kakak Eki ngapain sih capek-capek pikir? Ini yang bahaya sekali. Jadi Kenapa nih bahayanya Kakak Eki? sebenarnya kakek ini tidak bisa tidur karena berpikir Why? Saya merasa terpanggil untuk menjadi calon ketua PAM yang baru nanti. Makanya saya tidak bisa tidur, sampai sekarang saya masih berpikir. Emangnya nih Kakak Eki, apa sih yang mendorong Kakak Eki sampai Kakak Eki berani nih mau maju jadi ketua PAM di periode yang baru ini? Menarik sekali kata. Jadi hal yang membuat saya mendorong saya Ya. untuk bisa mencalonkan dirinya adalah saya melihat di PAM Siloam itu ternyata Ya. ada banyak potensi, ada banyak bakat yang perlu digali, diangkat sehingga kita sama-sama melayani PAM Siloam. Karena selama ini hanya kita yang itu saja. Ya. Saya lihat teman-teman hanya yang itu saja yang melayani. Padahal ada banyak potensi di dalam yang harus diangkat sama-sama. Mungkin saja ada yang bisa main gitar atau bisa bermain keyboard. Kita sama-sama bisa pelayanan. Jadi Kakak Eki merangkul semuanya Ya, gitu ya biar tepat balik kembali sekali. anak PAM Siloam semuanya Betul. kembali aktif. Nah, terus Kakak Eki, kalau kan tadi Kakak Eki bilang ingin maju nih jadi calon ketua PAM. Jikalau nih Kakak Eki. Ya. Kalau Tuhan berkehendak Kakak Eki beneran terpilih jadi ketua PAM di periode yang baru ini, model kepemimpinan seperti apa sih yang akan Kakak Eki terapkan nih sebagai ketua PAM yang baru? Model kepemimpinan. Ini menarik sekali. Nah, model kepemimpinan yang saya terapkan adalah model melayani tetapi juga merangkul. Melayani yang pertama itu merangkul ya.
Iya. Merangkul dalam artian bahwa saya mencoba merangkul teman-teman yang tidak aktif. Ketika dorang sudah sama-sama dalam persekutuan, dorang akan temukan dorang punya bakat, dorang temukan dorang punya potensi. Nah di situ potensi-potensi yang dorang miliki itu akan kembali untuk pakai melayani Tuhan. Nah, itu tadi kalau kakek terpilih. Nah, misalnya nih kan kita nggak tahu apa yang ada di depan kita ya kakek Eki ya. Kalau ternyata kakek Eki justru malah tidak terpilih, padahal sudah dengan semangat yang menggebu-gebu ingin menjadi ketua PAM yang baru, apa yang akan kakek Eki lakukan? Menarik sekali juga. Jadi puji Tuhan kalau saya terpilih, puji Tuhan kalau tidak juga puji Tuhan. Iya. Mungkin saya bisa bantu menopang pelayanan lewat sisi yang lain. Contohnya seperti mungkin teman-teman di dalam lingkungan saya mendorong begini-begini, kasih arahan-arahan. Karena saya juga sudah senior lama, jadi saya akan memberikan arahan-arahan kepada adik-adik yang memimpin. Kasih jangan lupa ya untuk mengkader nih. Ya betul. Para anggota-anggota PAM yang baru nih, termasuk saya sendiri juga yang masih ikut. Nah, terus kakek Eki, kira-kira nih kakek Eki, menurut kakek Eki sendiri, coba sebutkan 3 kata yang menggambarkan PAM Siloam itu seperti apa sih? 3 kata yang menggambarkan PAM Siloam. Iya. Yang pertama disiplin. Yang kedua jujur. Yang ketiga kreatif. Nah, disiplin dalam hal apa nih kakek Eki? Nah, puji Tuhan sejauh ini PAM Siloam sudah mulai dari dulu ibadah mungkin terlambat sekitaran 1-2 jam, tapi sekarang ini puji Tuhan sudah mulai mungkin paling lambat itu 15 menit ataupun 20 menit. Kebanyakan itu selalu on time. Wah, puji Tuhan ya kakek Eki. Ya, itu mengenai disiplin. Nah, sekarang jujur. Jujur dalam artian setiap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelayanan itu harus kita semua terbuka. Dan saya melihat PAM Siloam ini sudah luar biasa. Selalu jujur dalam hal apapun itu, masalah-masalah tetap diselesaikan dengan baik. Kita selesaikan di internal kita sendiri. Benar sekali kita kasih. Nah, terus yang kreatif. Kreatif, betul sekali. Puji Tuhan PAM Siloam ini juga menjadi panutan di GKI Tanah Papua ya. Banyak sekali teman-teman melihat bahwa jemaat Siloam khususnya pemuda ini sangat kreatif. Mulai dari musik atau punya bentuk ibadah, apapun itu Siloam tetap kreatif begitu. Nah, saya bersyukur sekali bentuk-bentuk ibadah juga sudah ada banyak sekali bentuk ibadah yang baru juga sangat kreatif sehingga membuat anak muda itu semakin bersemangat untuk datang beribadah ataupun melayani Tuhan dengan talenta. Harapan kami juga kakek para pemuda, semoga kalau emang kakek jadi calon pemimpin, bahkan nanti jadi pemimpin PAM Siloam di periode yang baru ini, apa yang kakek katakan hari ini, saya tunggu nih kakek bukti-buktinya, amin. Benar sekali. Nah kakek mungkin ada 1-2 kata terakhir kakek yang mau kakek sampaikan buat teman-teman PAM GKI Siloam. Teman-teman PAM Siloam ini semua punya bakat, hanya saja dorang belum temukan dorang punya bakat. Iya. Karena itu kita harus merangkul dorang untuk datang bersekutu sama-sama sehingga dalam persekutuan itu dorang bisa menemukan bakat ataupun talenta yang dorang punya sehingga pakai untuk melayani Tuhan di dalam persekutuan. Tuhan sekali, berarti tujuannya kakeknya adalah supaya PAM ini menjadi wadah ya buat kita semua anggota muda untuk terus berkarya dalam melayani Tuhan. Ya. Bukan buat masing Benar kakek sekali. Untuk itu kata Tasya, untuk itu harus pemuda itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika para pemuda ini dipimpin oleh Roh Kudus, apapun yang mereka lakukan, saya percaya dan saya yakin sangat berhasil. Puji Tuhan kakek. Terima kasih kakek buat cerita kakek. Oke, terima kasih juga sudah ceritakan keluarga teman-teman membantu menjadi kita sudah lega. Saya doakan yang terbaik buat kakek ini, tapi bukan buat hanya kakek saja, tapi buat PAM Siloam kita ke depannya semoga semakin lebih maju dan lebih baik lagi. Bagaimana kakek, ada apa? Aduh, kakak Tasya, ini saya alarm sudah bunyi. Iya, kakek Alarm mau pergi. Iya. Ya. Karena saya sudah janjian ada pertemuan dengan rekan-rekan pemuda yang lain lagi. Oh, tidak apa-apa, silahkan kakek Eki. Pokoknya saya doakan yang terbaik buat kakak Eki dan buat PAM GKI Siloam Waena. Terima kasih lagi kakak Tasya.
Misi kami adalah kaum muda yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam melakukan Tri Panggilan Gereja. Misi kami adalah yang pertama, menjadi kaum muda yang hidup sesuai firman Tuhan. Yang kedua, bertumbuh dalam kedewasaan rohani melalui persekutuan. Yang ketiga, menjadi teladan bagi semua orang dengan bercermin dari karakter Kristus. Yang keempat, mendorong kaum muda untuk aktif dan kreatif dalam melayani Tuhan melalui potensi yang dimiliki. Yang kelima, menjangkau pelayanan secara holistik bagi kaum muda. Kami hadir bukan dengan kata-kata yang indah, tetapi bukti karya pelayanan yang nyata. Kami hadir dengan tujuan meningkatkan pelayanan Tri Panggilan Gereja yang disiplin, jujur, dan kreatif. Bersatu hati melayani Tuhan.